channel yang informatif ini. Video reaction kita kali ini kembali kita akan membicarakan tentang bahasa Indonesia, yang mana kita ketahui bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa UNESCO yang ke-10. Dan bahasa Indonesia ini juga disukai dan digandrungi oleh para milenial dan anak-anak muda yang ada di Brunei Darussalam. Yang lebih hebat lagi adalah bahwa adanya wacana dari pemerintah Brunei Darussalam atau kerajaan Brunei Darussalam untuk menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu bahasa negara mereka. Seperti apa? Mari sama-sama kita saksikan videonya berikut ini. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan informasi menarik seputar dunia. Kali ini, kami akan membahas tentang sebuah berita yang cukup menghebohkan, yaitu Brunei Darussalam akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia dan Laut Tiongkok Selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, pemirsa, subscriber, netizen, padepokan gaul yang budiman, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kewulujengan, keberkahan dalam hidup, dan dilindungi, diselamatkan dari bencana-bencana alam yang terjadi di sekitar Anda, dan diberi hidayah dan kepahaman apa hakikat gejolak-gejolak bencana dan alam yang terjadi saat ini di seluruh dunia. Selalu juga kami doakan yang sudah sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Alhamdulillah banyak informasi, banyak netizen yang dulu sering sakit bertahun-tahun, entah stroke, entah jantung, entah apapun penyakitnya, yang versi mereka waktu itu diobatkan kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah berkah sering nyimak konten bergaul dan mengikuti saran dengan apa yang dilaksanakan bergaul, diberi kesehatan. Mudah-mudahan itu satu nikmat yang perlu disyukuri, bahwa sesuatu kenikmatan dari Allah apabila disyukuri maka akan tambah-tambah nikmat itu. Mudah-mudahan juga kita semua diberi tambahan rezeki yang halal, nyata dan baik, serta dapat dimanfaat di dunia ini dan berkah sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi itu adalah salah satu narasi sebuah konten media sosial, salah satu, berarti yang lain banyak, yang intinya sama, yaitu membahas daripada perkembangan bahasa Indonesia. Berpijak dari pengalaman-pengalaman saya beberapa tahun yang lalu tentang bahasa Indonesia, yaitu jelas sekarang digunakan oleh salah satu bahasa di UNESCO. Kemudian juga ada web yang bercerita bahwa suatu saat bahasa Indonesia ini akan menjadi bahasa persatuan di seluruh di dunia dan akan digunakan di dunia. Terus kemudian juga kita kaitkan dengan konten-konten PG yang lalu, yaitu tentang bersatunya lagi Nusantara dan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Adakah ini penggunaan bahasa Indonesia yang mulai sekarang digandrungi oleh kaum muda dan digunakan UNESCO? Bahkan menurut narasi media sosial tadi, negara Brunei Darussalam pun berencana menggunakan bahasa Indonesia menjadi salah satu jadi bahasa negara mereka. Sebatas pemahaman saya yang kecil ini, ya sedikit ini, bahasa itu adalah merupakan pengantar daripada suatu komunikasi antara suku-suku yang ada di dunia ini. Seperti sudah ada saat ini, ada sebuah bahasa di negara besar yang banyak digunakan oleh negara semuanya, sehingga seolah-olah negara itu bisa menguasai dunia
karena bahasa mereka digunakan oleh negara-negara lain. Ini sudah terjadi. Nah, saat ini bahasa Indonesia menurut versi daripada media sosial yang ada sekarang sudah mulai digandrungi oleh kaum milenial. Silakan dicari konten-konten yang saat ini menerangkan perkembangan bahasa Indonesia. Adakah ini merupakan suatu pertanda tentang sesuatu yang diceritakan di konten-konten yang dahulu mengenai Indonesia suatu saat menjadi mercusuar dunia atau bersatunya lagi Nusantara ini? Silakan, mudah bermanfaat untuk meningkatkan cinta tanah air Indonesia. Kali ini saya ditemani mediator saya Mas Rifki. Mas Rifki mana? Oh iya, po. Assalamualaikum Rifki. Waalaikumsalam, Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang ini kita sering menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Ternyata yang sekarang senang bahasa Indonesia itu bukan orang Indonesia saja, orang luar pun banyak. Iya, Nah, Pak. kita cek si goibnya, tolong bisa merga sampean ya, Iya. di berdiri pagari dengan cara yang diajarkan itu, biar goib lain nggak bisa nyusup. Saya ingin coba tahu si goibnya tentang sekarang ini fenomena bahasa Indonesia digunakan di Brunei sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya ingin tahu ya Allah, fenomena bahasa Indonesia. Ada negara Brunei yang letaknya di sana ingin menggunakan bahasa ini sebagai bahasa negara mereka dan sudah mulai digandrungi oleh kaum milenial. Saya ingin tahu goibnya ya Allah. Kalau mau diizinkan saya mohon ya Allah, ada goib yang tahu. Kalau tidak diizinkan ya Allah, saya mohon tidak ada makhluk goib yang datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Makhluk goib yang tahu tentang fenomena penggunaan bahasa Indonesia di negara Brunei sana, ketarik tangan saya. Dengan ilmu yang Anda punya, yang ikut dompleng, penipu, penyusup, dilempar. Jadi yang masuk ke tubuhnya Marfi ini betul Anda yang asli, yang untuk bercerita tentang fenomena penggunaan bahasa Indonesia sekarang mulai digunakan di negara Brunei. Saya mohon hadir. Oh Allah, masuk tubuh ini. Energi, bahasa sesuaikan dengan tubuh yang Anda masuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kau penipu, otomatis salam kembali pada kamu, terbakar kamu. Berapun lapisan menjadi dajjal, tertembus, terbakar kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu yang Anda punya, bersihkan yang mau ganggu, bagi yang ikut maupun tubuh ini dibagus semua. Buang semua. Sehingga otomatis kuasai semua tubuh itu. Negatif-negatif dalam tubuh manusia ini. Dan apapun dari luar yang mengikuti saya tadi semuanya dibersihkan total. Yang mengganggu di otak pikirannya ini semuanya. Dari Mbak Kunti itu. Semuanya yang menyusup di tempat ini. Semuanya sekali. Diket semua. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah berdiri pagari, otomatis. Kalau nanti dia mau saya lagi, tolong langsung dibuang ya. Iya. Tidak usah bertanya saya. Kamu golongan apa? Golongan jin. Golongan jin. Sebelum banyak bicara, Sugi mau? Ya silakan. Jin Yenor, suguhan yang suka lengkap dibanding entah rokok, entah minuman, apapun yang suka wujud nyata dibanding kun Allah. Silakan dinikmati dulu suguhan saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, sama-sama. Nusantara merokok. Kalau merokok silakan. Iya. Alhamdulillah. Yang keras suaranya gagah. Waalaikumsalam. Selamat datang di tempat saya. Maaf orang sopan. Kamu golongan jin. Tadi bilang assalamualaikum, itu perintah jin ya udah muslim. Ingat jin dan muslim gak boleh bohong. Kalau bohong bisa meledak. Paham Anda? Saya tahu. Hmm. Karena di undang-undang di sana, kalau berbohong
dusta Hmm, itu akan mengalami oke. kesakitan. Sebelum masuk ke tubuh teman saya ini, tadi ada di mana dan bagaimana prosesnya bisa masuk tubuh Mas ini? Ceritakan. Saya bertempat tinggal di sana, Sana Mas sebutkan. di Brunei Darussalam. Terus. Dan dari situ, ketika kamu berdoa melalui guru kamu dengan izin, dan dari situ golongan cahaya menghampiri saya untuk datang ke sini. Oh gitu. Kamu dari negara sana, Iya, dari Brunei tadi itu. Terus posisimu sebagai apa di sana? Panglima. Panglima, sebuah kerajaan di sana. Iya, Kan agak luas tuh Brunei Darussalam itu. Tepatnya daerah mana yang kamu tempati itu? tidak perlu saya sebutkan tepatnya di mana. Akan tetapi yo, saya tepatnya di situ. di situ. Kalau dengan kekuasaan Brunei manusia dekat situ? Iya, Kalau aku bilang istana negara dekat situ? dekat untuk membisiki sebuah kota yang di sana. Oh, jadi intinya kerajaan kamu itu dekat sama ibu kota negara manusia itu ya, Brunei itu? Berdekatan. Berdekatan. Oke, terima kasih. Oh, sebagai panglima, biar kita akrab di dunia manusia, berapa usia sampean? Sudah lama sekali. Sebutkan aja berapa tahun dunia manusia. Tidak usah. Panggil Mbah mau ya? Iya, silakan. Punya nama boleh Mbah? Punya. Siapa namanya Mbah? Raden. Mbah Raden. Brengosnya tebal juga Mbah Raden ya. Punya kumis Mbah? Punya. Sampai segini kumisnya Mbah? Itu jenggot yang segini. Jenggot ini. Tebal kumisnya Mbah. Mesti banyak istrinya ini? Alhamdulillah banyak. Berapa istrinya Mbah? 4. 4. Gusti Allah. Kuat tuh Mbah sampean? Alhamdulillah saya diberikan kekuatan untuk melayani istri-istri saya. Wow. Apa jamunya Mbah Raden? Apa? Jamunya apa? Jamu kuatnya? Saya tinggal berdoa melalui Sang Hyang Nurjayaniwana. Dan dari situ kebutuhan saya apapun itu langsung didatangkan seketika. Gitu ya Mbah ya. Canda ini Mbah Raden, jangan marah. Ya tidak apa-apa. Terus tadi Mbah Raden masuk bilang assalamualaikum, itu Mbah Raden dari Islam berarti kan? Sudah. Bisa bercerita bagaimana keislaman Mbah Raden? Saya diislamkan oleh beliau, Raja di Raja Alam Gaib. Langsung oleh beliau? Iya. Terus gini, prosesnya bagaimana? Kamu dipanggil atau bagaimana? Waktu itu saya dipanggil untuk menghadap karena beliau sebentar lagi akan berkeliling. Woi, maksudnya gimana? Ulangi lagi, Mbah. Waktu itu ketika saya dipanggil untuk menghadap beliau untuk mengajarkan syariat Islam. Dan dari situ nantinya beliau itu akan berkeliling untuk redam suatu bencana. Oh siap, nggih, jangan dibongkar dulu itu. Yang belum dibongkar belum, jangan Mbah ya. Ya, kamu tadi kan bertanya. Iya, maksudnya gini. Toh ini proses kejadiannya berarti berapa tahun yang lalu itu? Aku dipanggil itu? Baru-baru antara 2019 di dunia manusia. Oh, berarti baru aja. Jadi nggak bersamaan dengan penguasa yang lain kalau begitu, Mbah ya? Bukan. Oh, siap. Karena begini, banyak juga penguasa-penguasa jin yang dipanggil beliau, tapi kejadiannya itu antara 10 tahun yang lalu gitu loh. Iya, itu jangkaunya sudah lama sekali. Berarti Mbah Raden baru-baru aja, kira-kira 2019 kan begitu. Iya. Jadi karena di situ kekasihnya Allah itu diberikan amanah tugas. Yap. Dan dari situ dia berbincang terhadap saya melalui obrolan-obrolan
seperti itu. Hmm. Tetapi obrolan saya dengan beliau itu tidak perlu saya sebutkan. Siap. Minum dulu Baraden. Iya, kamu juga minum. Ya, minum. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur nikmat Alhamdulillah. sekali. Merokok Baraden. Mau ndak? Mau, tadi saya sudah. Merokok aja sih sampai santai Baraden. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti keislaman Baraden lah sebagai beliau berarti baru-baru aja lebih 5 tahun yang lalu, berarti nggak sama dengan penguasa yang lain kalau Baraden ya. Bukan. Nah, saya ingin tahu dari sekian mungkin umur Anda ribuan tahun lah sudah, ya. Ketika masih fasik, untuk Islamkan, apa saya Baraden di sana? Untuk membantu manusia-manusia di sana itu. Kesejahteraan. Loh. Masih fasik loh? Iya. Lanjutkan, silakan. Kesejahteraan yang dipimpin oleh pimpinan yang di sana. Terus? Dan juga saya membantu kemaksiatan yang di sana juga. Waktu itu Iya. keilmuan enggak? Kalau keilmuan itu hanya pasukan saya yang memberikannya. Oh. Nah, ini yang menarik Baraden. Anda mengatakan membantu kesejahteraan, perekonomian ya? Karena perekonomian sana itu sangat meningkat sekali. Hmm, Perdagangan, perikanan. Loh kok makmur? Berarti kemakmuran kalau begitu. Selama ini makmur negara sana. Sangat makmur sekali. Lah kok bantu golongan Anda? Bukankah, maaf ini, saya juga pernah dialog dari jin dan Muslim. Jin Muslim atau kelompok jin gak boleh membantu segi rezeki loh. Rezeki harus golongan cahaya yang membantu. Nah sekarang kalau Anda waktu itu membantu, apa risikonya buat bantu Anda? Saya ada tujuan tertentu di waktu itu. Ketika saya masih fasik. Yap. Saya mengambil makanan dari tubuh manusia itu. Dan dari situ saya gampang dan mudah sekali untuk mengambil saripatinya atau sukmanya yang saya makan. Oh gitu. Ke sana kan kaya-kaya, minum Baraden dan merokok santai Baraden. Iya. Beda aku kita Baraden. Kita jus dulu. Apa lagi? Oh iya, tos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Itu tanda perkenalan, perdekatan antara saya dan kamu. Insya Allah Mbah Raden. Nah, dekat istri 4 aku cuma baru 1 Mbah Raden. Kamu boleh mencari istri yang lain. Malah disuruh. Saya kuat kayak di Mbah Raden. Gini Mbah Raden. Kalau rezeki ya pernah dibantu golongan Anda, kita masih fasik dulu. Sekarang udah bertobat, udah muslim sampean kan. Dampaknya apa itu orang yang pernah kamu dulu? Ayo. Mengalami kesakitan di dalam tubuh manusia itu. Dan mengalami penurunan rezeki dari segi manusia sendiri. Oh. Des dengan demikian, yang dulu ketika kalau Anda masih fasik, negara itu makmur sekali karena kamu bantu, sekarang dia banyak bertobat, bagaimana keadaan ekonomi sana sekarang? Semakin meningkat pesat. Sekarang ini loh. Itu semuanya. Ada imigrasi Indonesia dan Brunei itu. Dan semakin melesat peningkatan perdagangan yang di sana itu. Oh. Ada negara itu sendiri sekarang gimana? Dulu kan sering kamu bantu golongan fasik. Nah sekarang gak ada yang bantu golongan kamu. Sekarang keadaan sana gimana? Akan mengalami kebangkrutan nantinya. Dan akan ditata ulang kembali. Oh. Jadi efeknya kan dulu mereka makmur kan dibantu golongan fasik, golongan arif fasik. Setelah banyak bertobat jinnya otomatis juga mengalami penurunan ekonomi begitu ya? Ada. Dan dari situ manusia di sana itu biasa sadar atas kekuasaan Allah itu seperti apa. Gitu. Kalau orang itu diberikan kemuliaan, diberikan kekayaan yang berlimpah, itu pasti akan banyak yang lalainya. Dan dari situ Allah mengizinkan penurunan kekayaan itu. Dan dari situ orang-orang yang di sana itu
akan bertobat lagi. Oh gitu, itu prosesnya. Jadi pada intinya suatu kaum pun yang ketika rezeki makmur dibantu golongan jin fasik, golongan jin kan nggak boleh bantu rezeki jin itu. Dan di sana pun nantinya ada bencana yang melanda di sana nantinya. Oh begitu, itu efek. Nah sekarang gini, Baraden, minum dulu Baraden, santai Baraden. Nanti saja. Oh nanti saja, mereka Baraden ya. Nah, terus ini Baraden. Sekarang kamu udah Muslim, ya. Tadi ada mengatakan kelemahan Anda dipanggil oleh beliau langsung oleh Sang Penguasa. Nah sekarang aku sudah pernah mendengar, memang Allah dan jin dimaksud beribadah pada Allah. Kalau manusia macam kami ini, macam tubuh kaum muslim ini, kalau Muslim dia melakukan sholat 5 waktu sehari, semalam, duhur, asar, isya, maghrib, subuh. Kemudian kalau Ramadan puasa dan ibadah lain sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan amalnya seperti apa yang diajarkan guru kami. Bagaimana keadaan jin yang dimusnahkan oleh beliau di sana, Baraden? Keadaan sekarang? Itu memang benar. Gimana? Amaliyah yang diberikan oleh pimpinan saya, raja di raja itu, sama persis yang diberikan oleh golongan manusia. Oh iya. Ada tata caranya untuk sholat, berzikir, bertobat, atau puasa. Itu sama persis yang diajarkan. Karena itu semuanya ada runtutannya dari Rasulullah. Lalu ke beliau mursyid itu. Oh, berarti sama kalau begitu. Jangan sampai salah. Karena orang awam macam aku ini mungkin jin Muslim beda cara ibadahnya. Ternyata sama ya, Baraden ya? Sama. Sama. Terus yang membedakan itu golongan malaikat. Ibadahnya itu beda-beda. Oh, kalau yang malaikat kan jin kan manusia beribadah Allah, berarti sama tata caranya ya? Sama. Di akhir zaman ini mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tata cara dzikir amaliyah seperti apa dengan beliau begitu? Iya. Oke. Karena syariat dan hakikat itu harus berjalan bersamaan, sinkron. Ketika menjalankan semuanya itu. Kalau hanya menjalankan syariat saja, itu tidak bisa. Apalagi kalau menjalankan hakikat saja, itu pasti ada kesesatan di dalam situ. Harus bersamaan, sinkron antara dua itu. Antara syariat sama hakikat, itu syariatnya seperti sholat, puasa Ramadan, seperti tetapi itu. Semuanya itu tidak mudah dilakukan. Tidak mudah untuk menjalankan semuanya itu. Entah itu sholat secara syariat dan hakikat itu tidak mudah. Itu membutuhkan proses yang begitu lama. Siap. Tidak seketika itu langsung bisa sinkron keduanya itu. Karena di dalam jasad manusia itu ada lapisan-lapisan negatif, maksiat yang dilalui terdahulunya. Oh gitu, Baraden. Ya terima kasih, Baraden. Sisi perkenalan Anda dengan saya mungkin sampai sini. Soal terima kasih banyak. Anda sudah mau cerita tentang bagaimana keadaan kita masih fasik dan setelah Islam dan siapa yang mengislamkan. Kemudian Anda bercerita bagaimana tata cara setelah Muslim, kan begitu. Terima kasih, Baraden. Minum dulu, Baraden. Iya, sama-sama. Sama-sama. Ayo lagi, Baraden. Kamu itu minum terus. Iya, biar gendut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nikmat sekali. Alhamdulillah. Itu kopi Nusantara loh, sama nanti kan? Nanti saya bawa ke sana. Iya, sana kan kopinya kopi kayak gitu, beda. Aromanya pun beda sekali. Iya, beda sekali. Nikmat mana, Baraden? Semuanya itu tergantung kita. Amin. Cara untuk menikmatinya. Cara mensyukurinya ya? Iya. Alhamdulillah. Mbah Raden, begini Mbah Raden. Kami ini bangsa manusia kan diciptakan oleh Allah bersuku-suku bangsa. Beda-beda atau suku bangsanya, otomatis dia juga punya bahasa berbeda-beda juga. Anda nyimak toh? Itu memang benar sekali. Karena di daerah sana itu bahasanya Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Inggris kan gitu? Iya.
Nah, yang Anda lihat begitu, mungkin juga ada bahasa India atau kurang bahasa Cina, kurang tahu juga. Nah, itu berlaku. Untuk komunikasi antar manusia ini kan perlu bahasa. Seperti saat ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini dunia manusia, Mbak Raden, banyak ramai dikabarkan bahwa negara yang ada tempati itu sekarang itu banyak anak-anak muda yang senang gandrung menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan pemerintahannya, saya dengar dari kabar-kabar juga ingin menggunakan bahasa Indonesia sebagai satu bahasa pergaulan di negara mereka, diresmikan. Nah, ini berita bohong, hoak atau benar adanya. Kalau memang ini benar, kira-kira apa maksudnya penggunaan bahasa Indonesia itu di negara Brunei? Silakan, Mbak Raden cerita. Itu semuanya benar. Brunei Darussalam tertarik dengan bahasa Indonesia. Karena di sana itu ada orang Indonesia yang memakai bahasa Indonesia di sana itu. Karena sistem di sana itu perdagangan, imigrasi. Itu untuk mempermudah bicara sehari-hari untuk melaksanakan semuanya itu. Dan dari situ golongan kami pun ikut membantu melancarkan bahasa Indonesia itu. Karena di alam kami itu juga melaksanakan pakai bahasa Indonesia itu. Dan dari situ, di sana pun nantinya akan menggunakan bahasa Indonesia. Karena ada hubungan dekat Indonesia dan Brunei Darussalam akan menyatu. Itu ceritanya. Iya. Jadi berita yang saya dengar tentang penggunaan bahasa Indonesia itu betul adanya. Benar. Bukan mengada-ada, bukan hoak. Bukan. Tadi itu semuanya untuk persatuan Indonesia dan Brunei Darussalam nantinya. Oke, itu nanti kita bahas nanti. Kita bahas sekarang ini bahwa berita itu betul adanya kalau begitu ya. Itu benar. Tadi ada mengatakan di sana juga banyak pedagang Indonesia untuk komunikasi pedagang ini mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk kemudahan kan begitu ceritanya. Iya. Nah, kenapa dia nggak menggunakan bahasa sana? Bahasa Indonesia itu lebih sopan, Oh iya. lebih beradab daripada bahasa yang lain. Oh iya. Enak dicerna, enak dipahami ketika berbicara pakai bahasa Indonesia. Seperti itu. Oh siap. Jadi lebih enak digunakan oleh mereka, tertarik gampang lah gitulah. Ketika orang Indonesia bicara sama bahasa Melayu, itu belum ada yang berpaham orang Indonesianya. Dan dari situ orang yang di sana itu sering menggunakan bahasa Indonesia yang dianut oleh orang yang di sana itu. Lebih mudah menjangkau hubungan akses imigrasi dan perikanan perdagangan itu semuanya itu. Biar lebih mudah untuk bicara percakapan sehari-harinya. Jadi pada intinya versi manusia bahasa Indonesia yang bisa digunakan, bisa dicerna kalau begitu. Iya. Terus ini, ada kan di dalam goib. Terus kaum goib di sana, baik dulu golongan jin, golongan siluman, golongan yang lain lah, yang goib sifatnya ya. Kalau bergaul sehari pakai bahasa apa itu, Mbah? Itu semuanya sudah diizinkan memakai bahasa Indonesia. Allah. Melalui izin beliau Sang Hyang Nurjayaniwana. Melalui izin Sang Hyang Nurjayaniwana untuk menggunakan bahasa Indonesia semuanya di alam gaib ini. Masya Allah. Karena dari situ Rasulullah pun memakai bahasa Indonesia. Oke, udah diomongkan tuh, boleh sudah ya? Sudah. Anda pun tahu juga ya? Terima kasih kalau begitu. Jadi nggak salah kalau misalnya ada jin dari Amerika, jin dari mana kok masuk ke sini pakai karena bahasa tahunya Indonesia. Rasulullah itu orang yang mengetahuinya
itu memakai bahasa Arab. Akan tetapi itu tidak benar. Jadi banyak cara yang orang tahu ya. Oke, masalah itu kita sini dulu, kita alihkan ke masalah penggunaan bahasa di Brunei. Dari semua gaib di Brunei juga bahasa Indonesia begitu. Semuanya. Terus kira-kira ini manusia ini kadang-kadang kan nggak sadar, tiba-tiba ingin atau dorongan atau suatu keinginan untuk berbuat sesuatu karena ada dorongan dari gaib. Nah, kira-kira orang-orang Brunei kok mulai tertarik menggunakan bahasa Indonesia itu, adakah yang bekerja dari golongan Anda? Itu semuanya. Ada yang bekerja untuk mengatur semuanya itu. Terus? Ada sosok manusia, kekasihnya Allah, mengirimkan golongan malaikat Allahu Akbar untuk membisiki semuanya itu. Lalu bisikan-bisikan supaya orang yang di sana itu, di Brunei Darussalam itu menggunakan kotakasa bahasa Indonesia. Masya Allah. Jadi ada peran gaib kalau begitu ya? Semuanya itu. Peran gaib itu ada dampaknya semuanya. Oke, terima kasih. Jadi sudah Mbah ceritakan tentang kesukaan orang Brunei bahasa Indonesia, ternyata ada campur gaib yang memberi bisikan. Tanpa dia sadari pun, dia tidak mengetahui semuanya itu. Ya, namanya nggak sadar kan? Orang kan tahunya logika aja. Tapi logika ini kan timbul bisikan, timbul khotir, ilham, atau inspirasi lah. Itu nggak sadar bahwa itu datangnya dari makhluk gaib, kayak nggak paham kan gitu. Tidak. Bahkan yang nyimak Anda ini pun nggak paham juga masalah inspirasi itu. Itu semuanya. Biarkan saja. Tidak usah digubris. Oh iya, ya, siapa yang gubris? Ini aku cerita saja gitu loh. Iya. Tuh ini, dan ngopi dulu Mbah Raden. Biar slow. Ganti minuman. Terserah sampean kun fayakun jahe. Wallah, Nusantara. Jahe rempah-rempah. Jahe rempah-rempah, betapa kuat, ceng. Kamu itu. Loh, saya kan 4 istrinya. Kumisnya tebel lagi, jenggotnya panjang itu. Nanti kamu juga tambah kuat itu. Wah, langsung iki pergi konten. Terima kasih udah kuat ini Mbah Raden. Terus ini Mbah Raden. Terima kasih. Terus ini penggunaan bahasa sebagai bahasa pergaulan itu kan kadang-kadang di dunia ini kan saat ini dikuasai oleh bahasa tertentu itu. Negara besar itu loh. Iya. Saat ini loh, ini cerita saya. Saya itu mendengarkan bicara kamu. Sehingga seolah-olah mereka itu menguasai dunia. Karena semua sistem perdagangan pakai bahasa itu semua kan, diatur oleh bahasa itu, negara besar itu loh. Ya, sekarang mulai hancur kan begitu. Iya. Sehingga mereka seolah menguasai dunia. Perdagangan diatur pakai sistem bahasa itu. Nah sekarang pelan-pelan dari alam gaib ke alam manusia sudah banyak yang ingin menggunakan bahasa Indonesia. Sudah mulai bentuk nyata di negara tempat itu. Kira-kira itu adakah pertanda ke depannya? Ada apa sebenarnya ini kok bahasa Indonesia sudah mulai digunakan oleh negara tempat Anda? Silakan cerita. Itu semuanya untuk Indonesia dan Nusantara nantinya. Supaya Nusantara ini bisa dikenal oleh dunia lain. Pakai bahasa Indonesia itu. Dan nantinya Nusantara itu akan berkembang pesat nantinya. Setelah melewati kehancuran nantinya akan ada tatanan ulang kembali. Dan dari situ akan berkembang pesat nantinya. Menggunakan bahasa Indonesia. Entah itu perkembangan peradaban yang baru itu akan ditata ulang kembali. Yang dipimpin oleh kekasihnya Allah nantinya. Oh itu intinya. Terus ini Mbah mengatakan Nusantara berkembang. Nah saat ini kan maaf ini untuk Brunei sama Indonesia ini kan sekarang ini sudah satu negara. Kan terpisah itu beda pemerintahannya. Ada Pulau Kalimantan itu ada Brunei, ada Malaysia, ada Indonesia. Satu pulau aja 3 negara itu. Bagaimana mungkin bersatu? Ceritakan. Itu semuanya akan bersatu. Itu sudah dikehendakkan oleh Allah. Sudah diizinkan.
negara Malaysia dan Brunei itu akan ikut dengan Indonesia nantinya. Ada ketertarikan Indonesia itu akan bersatu menuju kejayaan. Karena di sana nantinya pimpinan kami itu akan berkeliling melalui Malaysia untuk meredamkan bencana yang di sana. Dan dari situ akan berpindah tempat lain. Entah itu Brunei Darussalam atau negara lain. Akan tetapi semuanya itu manusia, semuanya itu tidak mengetahui sosok beliau itu. Karena beliau itu hanya manusia biasa. Seperti orang berpergian, tidak diketahui orang lain. Tetapi ada maksud tertujuan tertentu. Itu semuanya. Oke, gitu. Saya 2 tahun yang lalu pernah juga dialog dengan orang-orang utama dulu yang diizinkan oleh beliau tadi, yang di versi dunia goib sebagai penguasa alam goib, yaitu Sang Nirwana. Itu diizinkan untuk dialog dengan orang-orang yang utama masa lalu. Beliau juga bercerita bersatunya kembali Nusantara, kan begitu. Paham deh sampean? Saya mengerti. Saya mengerti. Nah, ini apakah penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan satu pertanda itu lagi? Yang dikatakan oleh guru kamu itu, semuanya benar. Ya, semuanya itu akan terjadi melalui ucapan yang diberikan oleh beliau ini. Terus penggunaan bahasa Indonesia ini apa juga suatu pertanda nyata? Itu suatu pertanda nyata untuk bersatunya Indonesia nantinya. Bukan Indonesia, Nusantara, Mbah. Karena ini Nusantara ini dulu terkenal Nusantara 1, Nusantara 2, Mojopahit itu. Saya mengerti. Kalau disebutkan Indonesia itu akan meluas, dan Nusantara itu akan juga meluas. Gitu. Kita nggak usah nyambung bahasa dunia tingkat Nusantara dulu ya, Mbah. Aku yakin Mbah pasti tahu tentang perkembangan ke arah dunia. Itu nanti kita bahas. Ini hanya menggunakan bahasa Indonesia di Brunei itu loh. Ternyata merupakan tanda nyata bersatu Nusantara begitu ya. Iya. Oke. Sekarang gini, Mbah Raden. Saat ini kan mungkin negara kami Indonesia ini termasuk dianggap negara yang tertinggal lah daripada negara tempati itu. Ya kan? Itu semuanya. Benar. Supaya apa? Supaya direndahkan, supaya tidak dianggap Indonesia ini karena tidak ada perkembangan sama sekali. Terus? Akan tetapi ketika Allah sudah mengizinkan melalui kekasihnya Allah, itu semuanya nantinya akan terbongkar, semuanya akan berkembang maju pesat melalui semuanya itu mempunyai keunggulan yang sangat tinggi nantinya. Ya, itu asal kehendak Allah kan gitu. Terus bagaimana negara kamu tempatnya kan waktu kamu masih bantu, kita masih fasik kan kaya raya, mereka makmur lah, ya kan? Paham enggak? Iya. Nah, tadi kan kamu mengatakan dengan banyak bertobatnya jin-jin fasik yang dulu bantu mereka makmur sekarang bertobat Islam, kan nggak boleh bantu lagi itu soal rezeki. Tidak boleh diizinkan. Yang membantu di sana itu ada golongan iblis. Ini tadi kan Mbah mengatakan suatu saat juga mereka mengalami kebangkrutan. Apakah itu akan terjadi kira-kira? Kebangkrutan itu. Dan dari situ ada kebangkrutan. Dan nantinya Indonesia atau Nusantara ini yang akan membantunya. Gitu. Itu tanda sebuah bergabungnya. Iya, bergabung Nusantara kan begitu. Nah, terus ini lagi Baratin, belum kita berpisah. Anda mengatakan akan bersatunya lagi Nusantara dan jadi suatu keadaan yang makmur. Tapi sebelum itu akan ada suatu pembersihan atau penghancuran. Nah ini, bahkan tadi ada mengatakan bahwa penguasa di alam gaib akan berkeliling untuk meredam bencana, ya kan? Iya. Nah, kira-kira
bentuk bencana apa yang akan terjadi ini sebagai tanda nyata bersatu lagi Nusantara? Ayo ceritakan. Kalau boleh diomongkan, kalau nggak boleh diomongkan, Mbak Raden. Tunggu saatnya nanti saja. Oi. Biar manusia itu bisa mempersiapkan bekal untuk dirinya sendiri. Supaya tidak lalai terhadap Tuhannya. Oh, jelas dipersiapkan. Nah, sekarang ini tanda-tanda penghancuran sudah ada belum? Ada. Ceritakan. Apa bentuknya? Gempa bumi. Terus? Banjir yang melanda. Terus? Gunung yang meletus. Bermunculan meletus itu. Apalagi? Sudah itu saja. Sekarang sudah pada muncul ya. Kalau saya sebutkan semuanya, manusia nantinya pada bingung. Tidak akan percaya. Oh gitu. Ya memang kita nggak perlu dibicarain kan. Aku aja dari bahasa aja ngomong saya kan. Ya jelas sekarang tanda nyata bersatu. Tapi semuanya itu manusia itu tidak menyadari semua. Iya. Ketika kejadian musibah atau bencana itu. Ya enggak apa-apa. Diminum nih rempah-rempah. Jahenya biar kuat. Kamu itu kuat terus. Dari 1.004 tuh Baraten. Artinya banyak lagi nih Baraten ya. Gue juga itu teman saya itu Botuna itu. Kamu satu saja. Iya, satu aja cukup. Jangan mengikuti seperti saya. Iya, enggak apa-apa, kamu kan jin bebas. Jadi jelas sekarang memang ada berita penggunaan bahasa Indonesia di Brunei itu betul adanya, bukan hoak ya. Itu benar sekali. Benar sekali. Dan itu merupakan satu tanda nyata bersatunya lagi Nusantara. Kalau menurut penangkapan saya dan konten dulu ada bersatu Nusantara oleh Sang Hyang Nirwana begitu ya. Karena itu semua Gimana? Sudah dipimpin untuk mengatur semuanya itu. Ya sudah. Jelas tanda nyata ya. Tapi sebelumnya akan ada bentuk penghancur atau pembersihan ya sudah pada muncul gitu ya Mbak Raden ya. Dan di sana pun akan ada pembersihan total. Bentuknya apa di sana? Tidak perlu saja. Oh ya tidak apa-apa lah. Terima kasih banyak. Memang sesuatu yang pertiban itu dari golongan iblis. Kalau saya sebutkan nantinya, kamu akan diserang oleh di negara sana. Oh iya, walau alam bisawab. Masalah itu kita pasrah pada Allah semua lah. Kita berusaha menyampaikan apa yang disampaikan, yang belum disampaikan kan gitu. Wong gini aja di kuping orang nanti dibuat konten oleh mereka, setelah mereka orang tahu kan? Iya. Tidak apa-apa. Terima kasih Mbak Raden keterangannya. Jadi kesimpulan dari dialog kita, penggunaan bahasa Indonesia di Brunei itu nyata, tidak bohong. Itu adalah merupakan salah satu pertanda persatuan lagi Nusantara dan Nirwana dan akan dari proses-proses pembersihan begitu ya. Iya, Pak? Iya, itu benar. Nah, terima kasih. Silakan kembali bertugas di sana. Oleh-oleh dari Nusantara lengkap. Wallah yang kau butuhkan. Alhamdulillah, terima kasih. Juga ada. Cukup dari sana nanti. Tak kirim langsung dari sini nanti lah ya. Iya. Goib kan tinggal ngirim gitu aja. Terima kasih Mbah Raden dan petugas. Salam buat dari sana. Monggo silakan. Saya pamit. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa semuanya. Allah. Fresh lagi. Sadar? Alhamdulillah. Lagi. 2, Pak. Oh, 2 sadar. Alhamdulillah, demikian pemirsa obrolan saya dengan makhluk gaib dari golongan jin yang masuk ke tubuhnya Mas Rifki ini, yang ngakunya golongan jin yang bernama Raden, yang bercerita ternyata benar adanya bahwa bahasa Indonesia itu sekarang sudah banyak digunakan oleh Brunei sana, bahkan ada wacana akan digunakan sebagai salah satu bahasa negara mereka. Itu petanda apa? Silakan disimak, mudah-mudahan diberi kepahaman. Dan kalau nggak salah, berita ini sudah pernah saya kabarkan lebih 3 tahun yang lalu lewat konten saya 3 tahun yang lalu. Dan sekarang itu bukti-bukti nyatanya sudah mulai terjadi. Pemirsa, kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, perjalanan manusia ini sudah ditakdirkan, ditentukan, dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, pasti akan terjadi.
walaupun semua makhluk dan orang-orang pintar daripada itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya ke hakikat Allah, di sini banyak kekurangan, itu karena kebodohan dan kelemahan yang kami di sini. Salah kata, salah sikap, mohon maaf. Kami tetap semangat Nusantara. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.